Karena dunia ini terlalu sempit sesungguhnya. Dunia ini terlalu sempit untuk bisa menampung seluruh amalan dan balasan dan pahala orang-orang yang beriman. Hari pembalasan, kenapa? Karena sesungguhnya balasan amalan manusia yang hakiki itu terjadi di hari akhirat. Pada hari ini kita sholat belum nampak balasannya, ma'asal muslimin. Kita puasa juga tidak kelihatan. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Allah belum kelihatan azabnya. Kalau kita korupsi belum kelihatan balasannya. Kalau kita jahat dengan siapapun, dolim dengan siapapun juga tidak kelihatan balasannya. Karena hakikat balasannya adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Idza amila al-mu'min", apabila seorang mukmin itu berbuat baik, maka balasannya disimpan di akhirat. Sedangkan di dunia yang kita rasakan itu hanya efeknya saja. Hanya efeknya. Kemudian kalau orang yang belum beriman, orang kafir beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal baik tersebut di dunia. Dalam hadis tut'imuhu wa tusyribuhu, Allah memberikan makan dan minum, kenapa? Karena kebaikan orang yang tidak beriman tersebut. Karena orang non muslim juga banyak yang baik, dalam arti sosialnya, empatinya, kepeduliannya dengan orang lain. Maka perbuatan baik mereka itu langsung cash diberikan oleh Allah di dunia. Tapi orang Islam disimpan salat kita di akhiratnya Allah. Nah, ulama ada satu kitab namanya Nawadirul Usul. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala simpan balasan yang baik bagi kaum muslimin, bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau salat nggak dikasih pahala di dunia, nggak dinampakkan. Kalau puasa, kalau baca Quran juga demikian. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi itu bukan yang Imam Tirmidzi hadis itu, bukan yang terkenal, beda. Beliau mengatakan karena dunia ini terlalu sempit sesungguhnya. Dunia ini terlalu sempit untuk bisa menampung seluruh amalan dan balasan dan pahala orang-orang yang beriman. Bayangkan dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Subhanallahi tamla'ul mizan. Walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh." Orang mengucapkan subhanallah saja, catatan timbangan kita terpenuhi. Dan mengucapkan alhamdulillah, maka memenuhi timbangan dan memenuhi langit dan bumi. Itu satu kebaikan ma'asyiral muslimin. Jadi satu kebaikan yang kita ucapkan hanya alhamdulillahi, maka kalau ditaruh di dunia itu balasannya, maka dunia dan langit penuh. Subhanallah, dunia dan langit ini penuh. Dalam hadis yang sahih yang lain Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa mengucapkan subhanallah gharasallahu syajaratun fil jannah, maka Allah akan berikan di surganya itu ditanamkan satu pohon, yang pohon tersebut besarnya, jika ada seorang penunggang kuda yang begitu cepat, begitu hebat, menunggang kuda dengan kecepatan yang sangat tinggi, berkeliling sampai 100 tahun, itu tidak tembus diameter besarnya itu. Bayangkan maksudnya, kalau 100 tahun non-stop 24 jam orang naik kuda dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu belum tembus awal sampai akhir. Kayak orang tawaf. Kalau tawaf kan dimulai dari hajar aswad, hanya hitungan menit kalau nggak ada orang, itu udah nyampe. Nah begitu ketika di surga ada satu pohon yang begitu besarnya, hanya gara-gara subhanallah satu kali diucapkan. Pohon yang begitu besar dikelilingi oleh seorang penunggang kuda tidak nyampe. Maka pantaslah kalau Allah berikan orang yang terakhir masuk surga kelak diberikan nikmat surga sebesar dunia ini dikali 10, itu satu orang. Maka itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala satu di antaranya tidak memberikan pahala dan balasan bagi perbuatan amal baik kita di dunia, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi lain hikmahnya adalah untuk menguji kita. Karena iman itu perlu ujian. Iman itu adalah al-imanu bil ghaib, asasnya. Jadi kalau tidak beriman dengan itu, maka orang malas. Kenapa hari ini orang tidak peduli dengan baik dan buruk sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Karena iman kepada yaumul jaza itu masih
belum masuk ke dalam hatinya. Nanti aja urusannya di akhirat, di dunia mah di dunia, hidup kan cuma sekali di dunia. Yang penting kita mengambil kesempatan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, jangan sampai lepaskan kesempatan sekali katanya, sehingga tidak peduli dengan balasan nanti yang disiapkan oleh Allah di akhirat, bahwa azabnya, iqabnya itu lebih pedih. Tetapi karena kelemahan iman kita sehingga kita mengatakan nanti urusannya mah di akhirat, di dunia mah lain. Yang di dunia kan sekarang yang kita jalankan, di akhirat mah belum. Nah, itulah yang kita rasakan pada hari ini, ma'asyiral muslimin.